Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Salsabila Nur Ramadhani dari Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan Universitas Nurjadid. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep biologi sel dan genetika dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu definisi sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional dasar pada manusia dan semua makhluk hidup. Setiap sel merupakan wadah kecil dari bahan kimia dan air yang dibungkus dalam membran. Tubuh manusia terdiri dari triliunan sel. Sel juga mengandung materi herediter tubuh dan dapat membuat salinan dari diri mereka sendiri. Sel manusia mengandung bagian-bagian utama berupa membran plasma, nukleus, sitoplasma, sitoskeleton, ribosom, retikulum endoplasma, lisosom, peroksisom, badan Golgi, dan mitokondria. Yang pertama yaitu membran plasma. Membran plasma disebut juga membran sel, adalah bagian sel yang membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan di sekitarnya. Membran ini dimiliki oleh semua jenis sel. Membran sel merupakan bagian terluar sel pada sel hewan dan protozoa. Namun, pada sel tumbuhan dan bakteri terletak di bawah dinding sel. Membran plasma, ciri-cirinya yang pertama, melindungi sel agar isi sel tidak keluar. Yang kedua, suatu struktur elastis tipis yang tersusun dari senyawa kimia dengan tebal sekitar 7,5 sampai 10 nm. Yang ketiga, pengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel atau selektif permeabel. Yang kedua yaitu nukleus atau inti sel. Nukleus merupakan komponen yang terdapat gen. Nukleus dibungkus oleh selaput membran ganda. Di bagian dalam terdapat nukleus plasma dan benang-benang kromatin. Nukleus ciri-cirinya yang pertama mengendalikan metabolisme tubuh, yang kedua menyimpan informasi genetika berupa DNA, yang ketiga tempat penggandaan DNA. Yang ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran sel. Pada sel eukariota, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel dan vesikuli, serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Sitosol mengisi ruang sel yang tidak ditempati organel dan vesikula dan menjadi tempat banyak reaksi biokimiawi serta perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Sitoplasma ciri-cirinya yang pertama merupakan cairan sel dalam sel. Disebut juga dengan sitosol karena mirip dengan jeli atau koloid. Yang ketiga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Yang keempat terdapat berbagai organel sel. Selanjutnya sitoskeleton. Ciri-cirinya sebagai pemberi bentuk sel, pengatur pergerakan sel, berupa jaringan protein, filamen, dan tubulus. Yang kelima yaitu ribosom. Ribosom adalah komponen sel yang memproduksi protein. Ribosom tersusun dari berbagai jenis protein dan RNA. Ribosom ciri-cirinya yang pertama yaitu butiran kecil nukleoprotein yang tersebar di sitoplasma. Ada yang melekat di retikulum endoplasma sehingga menjadikan RE menjadi RE kasar dan melakukan sintetis protein. Yang keenam yaitu retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma adalah perpanjangan dari selaput nukleus yang terdiri dari saluran membran dari vesikel yang saling terhubung. Terdapat dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar yaitu ditempeli ribosom untuk sintetis protein,
Sedangkan retikulum endoplasma halus tidak mempunyai ribosom dan untuk sintetis lemak. Selanjutnya yaitu badan Golgi. Ciri-cirinya yang pertama membentuk kantong pipi yang berkelok-kelok. Yang kedua, memodifikasi protein dengan menambahkan oligosakarida atau glikolisasi. Yang ketiga yaitu membentuk lisosom. Selanjutnya lisosom. Ciri-cirinya mencerna makromolekul secara intraseluler, menghidrolisis lemak, protein, asam nukleat, dan polisakarida. Selanjutnya peroksisom. Ciri-cirinya menghasilkan enzim oksidatif, membentuk H2O untuk merombak lemak, menghasilkan enzim katalase untuk mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2. Selanjutnya mitokondria. Ciri-cirinya tempat terjadinya respirasi sel yang akan menghasilkan energi, mengatur aktivitas metabolisme sel. Mitokondria memiliki dua lapisan membran sel, salah satu organel sel yang bermembran rangkap. Permukaan membran luar mitokondria itu halus, sedangkan permukaan membran dalam mitokondria berbentuk berlekuk-lekuk. Selanjutnya struktur sel. Secara umum, suatu sel dapat dibedakan atas bagian-bagian dinding sel, membran sel, litosol, dan organel sel. Yang pertama yaitu dinding sel. Dinding sel hanya ditemui pada sel tumbuhan. Bagian ini disusun oleh selulosa saat sel masih muda, dan sejalan dengan penuaan sel akan mengalami penimbunan lignin atau lignifikasi, sehingga dinding sel menjadi kuat dan liat. Karena alasan inilah dinding sel digunakan untuk melindungi dan memberi bentuk sel. Yang kedua yaitu membran sel. Bahan utama yang menyusun membran sel adalah litoprotein, yaitu suatu bahan yang digunakan oleh lemak dan protein. Membran sel dibentuk oleh dua lapisan fosfolipid. Protein yang terdapat pada bagian luar atau bagian dalam lapisan fosfolipid disebut protein perifer dan protein ekstrinsik, sedangkan protein yang menembus kedua lapisan fosfolipid disebut protein integral atau protein intrinsik. Pada bagian fosfolipid bisa dijumpai gugus glikolipid, sedangkan pada bagian protein bisa dijumpai glikoprotein. Karena membran sel dibentuk oleh struktur lipoprotein, maka membran sel bersifat selektif permeabel, sehingga dipergunakan untuk mengukur transport zat dari dan ke dalam sel. Yang berikutnya sitosol atau protoplasma. Sitosol atau protoplasma ada dua bagian. Yang di dalam sel disebut sitoplasma, yang ada di luar inti disebut nukleoplasma. Sebagai suatu isi sel yang hidup, sitosol terdiri dari air 70% sampai dengan 90%, bahan organik dan bahan anorganik. Sehubungan dengan itu, sitosol memiliki sifat fisika dan kimia. Sel dibagi menjadi dua. Yang pertama, sel prokariotik adalah sel yang mempunyai membran inti. Sel eukariotik adalah sel yang mempunyai membran inti. Selanjutnya, fungsi sel. Fungsi spesialis aktivitas atau bergerak sel, otot sebagai penghubung sel saraf sintetis dan akumulasi protein sel-sel pankreas sintetis dan akumulasi mukosa, sel-sel kelenjar mukosa sintesis dan akumulasi steroid beberapa sel-sel kelenjar adrenalin sebagai transportasi ion sel ginjal dan saluran kelenjar saliva pencernaan intraseluler makrofag dan beberapa sel darah putih transformasi rangsangan fisika dan kimia melalui impuls saraf sel-sel
sensorik penyerapan metabolisme sel-sel pada usus halus, ginjal, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.